A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Psikologi Podcast yang Allah rahmati, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga kita dapat menyimak Psikologi Podcast ini harapannya dalam kondisi yang baik-baik saja dan juga bahagia. Di sini izinkan saya untuk mengajak sejenak merefleksikan momentum Ramadan ini sebagai sarana untuk menilik kembali kondisi hati kita masing-masing. Apakah selama Ramadan ini kita sudah bisa menemukan kebahagiaan sejati, tidak hanya rasa senang belaka, namun jauh lebih dalam dari itu. Kebahagiaan sejati, apakah kita sudah menemukannya, sudah merasakannya selama momentum di bulan Ramadan ini? Mungkin kita pernah bertanya-tanya, apakah perasaan senang yang selama ini kita rasakan, apakah itu sebenarnya adalah kebahagiaan yang kita cari? Ataukah sebenarnya kebahagiaan itu jauh lebih dalam, jauh lebih menenangkan ya, dari sekedar kesenangan yang mungkin ditimbulkan dari situasi-situasi tertentu begitu ya, yang mungkin menyenangkan raga kita gitu, atau mungkin situasi yang berasal dari kecukupan materi dan lain sebagainya gitu. Mari kita meninjau dari bagaimana Al-Quran membahas tentang kebahagiaan itu sendiri. Di dalam Al-Quran, kebahagiaan itu dijelaskan dalam akar kata tom'an, dari huruf to, mim, alif, dan nun, yang mana istilah tersebut disebutkan sebanyak 12 kali penyebutan dalam berbagai bentuknya. Jika kita melihat pada maksud dari akar kata tersebut, maka kita bisa memahami bahwa apa yang disebut sebagai kebahagiaan dalam Al-Quran itu pada dasarnya adalah suatu perasaan tenang, suatu perasaan aman, perasaan tentram, perasaan yakin, dan perasaan bebas dari keraguan, yang itu bisa kita rasakan jauh di dalam hati kita. Jadi, apa yang dilihat sebagai kebahagiaan dalam Islam, Al-Quran tidak menyebutkannya itu sebagai suatu perasaan senang yang sifatnya sementara saja. Tidak hanya rasa senang yang dimunculkan dari hal-hal yang sifatnya materi, namun itu adalah suatu perasaan yang lebih dalam, yang itu bersumber dari kondisi jiwa kita. Apakah kondisi jiwa kita itu adalah kondisi jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang aman? Jika kita sudah merasakan demikian, maka kondisi jiwa kita itu sudah menggambarkan kondisi jiwa yang tenang atau jiwa mutmainnah. Dan disitulah letak kebahagiaan itu. Sehingga kebahagiaan hanya bisa kita rasakan ketika jiwa kita dalam kondisi yang tenang atau mutmainnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, bahwasanya kita hanya bisa merasakan ketenangan dalam jiwa kita ketika kita mengingat Allah. Artinya, satu-satunya kondisi yang bisa membuat jiwa kita menjadi tenang itu adalah ketika jiwa kita itu mengarah pada Allah, ketika kita mengingat Allah, ketika yang ada di hati kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Ketika kita sudah mengingat Allah, sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita sudah mengarah kepada Allah, maka di sanalah kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali,
dalam ilustrasi yang beliau sebutkan, bahwasanya kondisi jiwa kita itu pada dasarnya adalah riuh, ramai begitu. Jadi, meskipun mungkin dari luar kita tampak tenang-tenang saja begitu ya, namun ketika kita melihat kondisi jiwa kita, itu ternyata jauh lebih ramai dari apa yang terlihat. Nah, kondisi ramainya jiwa itu hanya bisa ditenangkan ketika kita bisa mengarahkan seluruh jiwa kita itu hanya untuk berorientasi pada Allah, bukan yang lain. Jadi kondisi jiwa kita menjadi koheren, menjadi selaras. Hanya ditujukan pada mengingat Allah. Dan itulah yang akan membuat kita merasakan kebahagiaan yang sejati. Sehingga, apa artinya ketika kita merasakan kebahagiaan yang sejati? Artinya adalah ketika jiwa kita merasakan ketenangan. Ketenangan yang hakiki, ketenangan yang tidak sementara saja, tapi ketenangan yang dalam waktu lama, ketenangan yang jauh lebih dalam begitu ya, jauh di lubuk hati kita. Nah, itulah ketenangan yang sejati. Kemudian kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai ketika kita mengusahakan diri kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, orientasinya itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kebahagiaan sejati juga ditandai dengan adanya perasaan lapang, perasaan menerima, perasaan ridho, begitu ya. Kemudian juga ada rasa syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun kondisi kita, itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita bisa lebih tenang, bisa lebih ridho. Dan di situ kita akan merasakan kebahagiaan. Selain itu, kebahagiaan yang kita rasakan itu adalah kebahagiaan sejati ketika dengan merasakannya, maka kita akan terdorong untuk semakin memperbaiki diri kita. Kita tidak merasa cukup dengan diri kita, dengan pencapaian kita, dengan kualitas diri kita yang sekarang, namun kita menyadari segala macam keterbatasan kita, menyadari peran kita, bahwa kita harus selalu belajar, dan peran kita sebagai seorang hamba artinya adalah kita berusaha menjadi versi terbaik diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah merasakan tanda-tanda tersebut, maka itu adalah kondisi kebahagiaan yang sejati yang selama ini kita cari. Bukan hanya kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan palsu yang mungkin itu tampak seperti kebahagiaan, namun itu hanya berlangsung sementara. Kemudian itu bersumber dari hal-hal yang sifatnya kesenangan atau pleasure begitu ya. Dan biasanya itu bersumber dari hal-hal yang sifatnya juga duniawi. Begitu, misalkan rasa senang akibat materi, atau mungkin akibat pujian dari orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal duniawi yang akan memunculkan rasa senang yang mungkin tampak seperti kebahagiaan, tapi itu sebenarnya bukanlah kebahagiaan. Itu hanya kebahagiaan yang palsu. Sehingga di sini tolak ukur dari kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tolak ukurnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan materi dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita ingin untuk merasakan kebahagiaan sejati, maka kita harus melakukan upaya-upaya yang itu bisa menghantarkan kita pada kebahagiaan sejati. Dan kunci dari kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa mengenal Allah. Ketika kita bisa mengenal sifat-sifatnya, memahami sifat-sifatnya, ketika kita merasa dekat
dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita selalu mengingatnya. Namun bagaimana cara untuk benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu cara yang menjadi cara utama atau cara yang sangat esensial dalam mengenal Allah itu adalah dengan mengenal diri kita sendiri. Dengan mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Ketika kita merasa sudah mengenal diri kita, namun kita belum sampai pada pemahaman yang tepat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti sebenarnya kita belum mengenali diri kita. Pengenalan diri yang baik, pengenalan diri yang benar, itu adalah ketika mampu menghantarkan kita pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita telah mengenal diri kita, yang mana itu akan membawa kita pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Sehingga demikianlah cara untuk merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak hanya temporer atau sementara, namun itu adalah kebahagiaan yang jauh lebih menenteramkan jiwa kita, yaitu adalah dengan mengenali Allah dengan cara mengenali diri kita. Maka di sini kita bisa melihat betapa pentingnya upaya untuk mengenali diri kita sendiri, mengenali esensi diri kita, tidak hanya mengenali karakteristik diri kita yang mungkin hanya luaran saja begitu ya, tapi jauh lebih dalam dari itu kita sampai mengenali kondisi jiwa kita. Maka di sini saya ingin mengajak para pemirsa untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momentum dalam mencari kebahagiaan yang sejati, untuk mulai merasakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh jiwa kita. Apakah itu sudah mengarah pada kebahagiaan yang sejati, ataukah hati kita masih tertaut pada hal-hal yang sifatnya materi, yang sifatnya sementara, yang itu sebenarnya masih jauh dari kondisi hati yang bahagia. Demikian dari saya, semoga Allah memudahkan kita semua untuk mencapai kondisi jiwa yang bahagia, jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, hingga akhirnya nanti kita dapat menyelesaikan amalan-amalan kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tentram, dengan tenang, dan juga dengan bahagia, sehingga nanti ketika Idul Fitri kita benar-benar bisa sampai pada kemenangan yang hakiki, yaitu adalah ketika kita menang melawan diri kita sendiri, ketika kita sudah mampu mengarahkan diri kita untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Bila ada hal yang benar itu datangnya dari Allah, jika ada hal yang kurang benar itu datangnya dari saya. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.